depan supaya semua ikut baris kedua. Oke? Tapi heran, kalau kita mau melihat sebuah acara dalam gereja juga ada special program. Misalnya pada waktu Paskah atau Natal nanti saudara ke gereja Tiga Salib, ke Triple Crosses di Castro Valley, saudara lihat acara khusus Paskah live ataupun Natal. Begitu pintu dibuka, semua orang mau duduk paling depan. Sudah lihat penuh pun masih pergi ke depan, celingukan lihat, siapa tahu masih ada tempat kosong. Betul? Atau kalau ada satu kebaktian khusus, ada artis yang diundang dari Indonesia, semua mau datang, tidak terlambat, dan duduk cari tempat paling depan. Betul? Itulah saya dan saudara. Mengapa kalau kita datang ke kebaktian, kita tidak mau duduk paling depan? Padahal sama-sama tidak bayar. Bukan harus beli tiket khusus lebih mahal di paling depan. Saya sebagai gembala sidang Graceful Community nggak tahu sudah berapa kali omong soal ini. Saudara mau mendapat berkat dari firman Tuhan, saudara harus punya sikap seperti orang banyak yang datang mengurumuni Tuhan Yesus. Memang yang khotbah bukan Tuhan Yesus. Tetapi kalaupun hari ini Tuhan Yesus datang berkhotbah di dalam gereja-gereja, apakah jemaat-jemaat Tuhan suka duduk paling depan? Saya masih bertanya-tanya. Saudara, Tuhan Yesus berjanji dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6, dia berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dijamu sehingga kenyang. Mengapa kadang-kadang kita datang ke sebuah kebaktian, kita pulang dengan seperti tidak mendapat apa-apa? Saya sebagai pengkhotbah harus memeriksa diri. Kami jajaran hamba Tuhan harus mawas diri. Kalau karena kami yang kurang membuat suatu persiapan yang baik, kurang menyajikan firman dengan menarik, kurang memberikan penerangan, penjelasan yang jelas di dalam khotbah sehingga orang tidak mendapat apa-apa, kami para hamba Tuhan harus membenahi diri. Tetapi di lain pihak, apakah Anda datang dengan sikap yang lapar dan haus akan kebenaran? Kalau kita kemudian pulang masih merasa seperti orang tidak makan, jangan-jangan karena kita datang tidak dengan sikap jiwa yang haus akan kebenaran. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 8 ayat 17, Tuhan berkata, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari aku, mereka akan mendapatkan aku. Apa kita berasa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Kalau tidak, berdasarkan pencerahan firman Tuhan, kita harus memeriksa diri kita. Jangan-jangan kita yang tidak bersungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saja kapan-kapan saudara boleh atau mau berdiri di mimbar sementara seorang pendeta khotbah, dan itu diizinkan oleh seluruh jemaat ataupun pengurus, saya mengizinkan kalau saudara mau berdiri di sini mengikuti kebaktian, saya khotbah, dan saudara lihat tidak siapa yang duduk di bawah, saudara akan melihat ada 1001 macam sikap orang mendengarkan firman. Ada yang penuh perhatian, ada yang penuh lamunan, ada yang duduk dengan tegak, ada duduk yang dengan yang tertekur, bukan karena dia merenung, tapi dia kurang berminat. Ada yang mengantuk, ada yang wajahnya seperti merasa, aduh, sudah bosan kok nggak amin-amin. Saudara, mari kita semua mawas diri. Jikalau kita ingin mendapat berkat dari firman Allah, karena Dia mau memberi kita berkat, Dia adalah pemberi berkat itu, datanglah dengan penuh minat. Saudara melihat respon Tuhan Yesus. Dia tidak marah ketika orang-orang mendesak Dia karena mereka begitu minat ingin mendengar firman Tuhan. Dia tidak seperti para pejabat atau pembesar sekarang, kalau orang datang mendesak dia, maka bodyguardnya kemudian dengan sangar sekali memerintahkan orang minggir.
Mungkin satpam datang bawa pentungan, tetapi Tuhan tidak. Dia kemudian mencari jalan keluar. Dia melihat ada 2 perahu tertambat di tepi pantai. Lalu dia naik ke atas perahu itu. Dan dia minta kepada Simon, pemilik salah satu perahu itu, untuk menolak sedikit jauh perahunya, menarik jangkarnya lebih kencang supaya perahu itu tertarik ke tengah, supaya kemudian Tuhan bebas dan dia boleh mengajar dengan leluasa. Tetapi dia tidak menolak kerinduan orang-orang untuk mendengar firman Tuhan. Sebab memang untuk itulah dia datang memberitakan kebenaran. Kalau dia berkhotbah, saya bayangkan Tuhan Yesus berkhotbah dengan sepenuh hati dan juga sepenuh dayanya, tanpa mikrofon, tanpa pengeras suara, berkhotbah di pantai, di tingkah suara angin dan hempasan ombak, tetapi suaranya tetap mengatasi gemuruh pantai itu. Orang bisa mendengar suaranya, luar biasa. Selain dia punya teknik bicara yang baik, tetapi juga karena dia pun mengajar dengan sepenuh hati. Dia ingin orang mendapat berkat dari firman Tuhan. Berbahagialah kita, karena dia selalu memberikan firman yang terbuka bagi saudara dan saya. Tidak usah tunggu seminggu sekali. Setiap hari dia menegur saudara dan saya, datanglah, aku ingin memberi kamu berkat dari firman Tuhan. Dia adalah pemberi berkat bagi orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Ini kebenaran yang pertama. Sesudah dia selesai berkhotbah, dia lalu berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, pencerahan apakah yang kita peroleh dari firman ini? Saya melihat bahwa Tuhan Yesus adalah pemberi berkat bagi orang-orang yang menjadi rekan-rekan kerjanya. Kalau saudara adalah Simon dan saya adalah Petrus, itu orang yang sama, Simon Petrus, pemilik perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus untuk dia berkhotbah. Ketika Tuhan naik ke atas perahu Simon dan minta supaya Simon menolak sedikit lebih jauh perahu itu ke tengah, dan Tuhan Yesus berkhotbah dari atas perahu itu, kira-kira apa perasaan kita, saudara-saudara? Simon itu bersama dengan Andreas saudaranya dan kemudian temannya yaitu Yakobus dan Yohanes sedang mencuci jalan mereka. Mereka baru pulang. Semalaman mereka begadang menangkap ikan dan pulang kemudian mencuci jalan. Tentu mereka capek. Kalau saudara pernah pergi mancing malam hari, saudara pulang itu capek. Lebih-lebih kalau nggak dapat ikan. Waktu itu Petrus pun tidak dapat ikan. Lalu Tuhan minta pinjam perahunya. Simon rasa apa? Kita tidak tahu. Nanti kalau pulang ke sorga, ketemu Petrus, tanya, Pet, waktu dulu di tepi danau itu Tuhan numpang perahu kamu sedang capek kan? Iya. Kamu rasa apa waktu Tuhan mau pinjam perahu kamu? Saya tidak berani terlalu menafsir-nafsirkan. Pernah waktu latihan khotbah di seminari, ada seorang mahasiswa teologi, dia khotbah, saya hadir pada waktu dia khotbah mengenai Marta dan Maria. Marta yang sibuk melayani, Maria yang duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan khotbah. Lalu mahasiswa tersebut dia mencela Marta habis-habis. Marta yang gak rohani, Marta yang seksi repot, Marta yang gila puji. Saudara tahu cerita itu bukan? Lalu ketika dosen pembimbing mata pelajaran latihan khotbah itu memberikan ulasan, dia berkata, kalau kita menafsirkan Alkitab, hati-hatilah, terutama lagi kalau itu menafsirkan tokoh Alkitab. Ya, jangan sampai sembarangan, apalagi mencela-cela berlebih-lebihan. Kalau suatu ketika kita pulang ke sorga dan bertemu dengan Marta, lalu ternyata Marta tidak seperti yang kita
celah-celah itu, malu nggak? Ya kan? Tentu kita malu. Tapi kalau saya itu adalah Simon, ini bukan Simon, kalau saya, barangkali saya bilang, aduh ini orang satu ini bikin repot aja, aku udah capek, ya, mau cepat pulang istirahat, jalan mesti aku cuci, belum selesai, masih mau numpang perahuku lagi. Kalau saya mungkin rasa seperti itu, barangkali saudara tidak.